di sebuah dunia yang mulai kehilangan keseimbangannya. Di pinggiran kota yang nyaris tak tersentuh modernisasi, berdiri sebuah laboratorium kecil. Tidak megah, tidak secanggih pusat penelitian milik korporasi raksasa. Tapi di dalamnya, seorang ilmuwan bernama Dokter Maya bekerja tanpa henti. Ia bukan ilmuwan biasa. Ia seorang idealis. Seseorang yang percaya bahwa alam selalu punya jawabannya sendiri, jika manusia cukup sabar untuk mencarinya. Namun, dunia telah berubah. Lebah, serangga kecil yang menjadi tulang punggung pertanian, telah punah. Polusi, pestisida, dan rekayasa genetika yang berlebihan menghapus mereka dari muka bumi. Tanaman gagal berbuah, petani putus asa, dan di berbagai belahan dunia, kelaparan mulai menjadi ancaman nyata. Tapi harapan belum sepenuhnya sirna. Dokter Maya memiliki teori bahwa ada spesies lain yang bisa menggantikan peran lebah. Namun, tidak ada yang percaya. Para ilmuwan menertawakannya. Para investor menolak mendukungnya. Bahkan pemerintah enggan mendengar. Namun Maya tidak peduli. Ia terus bekerja. Dan suatu hari, eksperimen kecilnya membuahkan hasil. Di dalam sebuah tabung kaca, bergeraklah larva-larva kecil yang tampak tidak berarti. Tapi di antara mereka ada satu yang istimewa. Seekor lalat buah yang akan mengubah dunia. Namanya Lito. Tapi Lito bukanlah lalat biasa. Ia lebih lincah, lebih cepat memahami lingkungannya. Namun, yang paling mengejutkan, ia tertarik pada bunga. Pada awalnya, Maya mengira ini hanya kebetulan. Tapi semakin ia mengamati, semakin ia menyadari, Lito berbeda. Sementara lalat lain sibuk mengerubungi buah yang membusuk, Lito terbang dari satu bunga ke bunga lain. Dan tanpa sadar ia membawa serbuk sari bersamanya. Maya tak percaya. Jika ini benar, maka dunia mungkin memiliki harapan baru. Namun sebelum ia sempat menyebarkan temuannya, bahaya mulai mengintai. Agricop, perusahaan agrokimia raksasa yang menguasai industri pangan dunia, tidak akan membiarkan ada solusi lain selain teknologi mereka sendiri. Maya tahu, jika Agricop mengetahui temuannya, mereka akan membasmi Lito sebelum dunia menyadari potensinya. Ia harus bertindak cepat. Dan begitulah, tanpa menyadari besarnya peran yang akan ia mainkan dalam sejarah, seekor lalat kecil bernama Lito, mengambil langkah pertamanya, menuju takdir yang akan mengubah dunia selamanya. Konspirasi di balik sayap kecil. Malam telah larut di laboratorium kecil itu. Cahaya dari monitor berkedip-kedip menampilkan grafik pergerakan Lito dan koloninya. Dokter Maya tidak bisa berhenti tersenyum. Selama berminggu-minggu ia telah mengamati bagaimana lalat-lalat ini berperilaku, dan hasilnya sungguh luar biasa. Mereka bukan hanya sekadar lalat biasa, mereka adalah kunci penyelamatan dunia. Di layar, Maya melihat Lito melayang dari satu bunga ke bunga lain di dalam ruang kaca eksperimen. Setiap kali ia mendarat, serbuk sari menempel di tubuhnya, lalu terbawa ke bunga berikutnya. Proses penyerbukan yang dulu dilakukan lebah kini dilakukan oleh lalat buah. Ini bisa mengubah segalanya, gumam Maya, matanya berbinar penuh harapan. Tapi harapan itu tak bertahan lama. Di luar laboratorium, seseorang sedang mengawasinya. Rahasia yang bocor. Sementara Maya masih asyik dengan temuannya, di sisi lain kota, sebuah ruang rapat di gedung pencakar langit milik Agricop dipenuhi dengan orang-orang bersetelan mahal. Di tengah meja panjang, seorang pria berkacamata dengan jas hitam berdiri dengan wajah serius. Kita punya masalah. Suaranya berat dan tegas. Di layar di belakangnya, terlihat rekaman dari laboratorium Maya. Seseorang telah menyusup dan merekam eksperimennya. Dokter Maya telah menemukan spesies baru yang bisa menggantikan lebah, lanjut pria itu. Dan jika ini tersebar, kita akan kehilangan kendali atas industri pertanian global. Ruangan itu mendadak sunyi. Para eksekutif saling bertukar pandang, lalu salah satu dari mereka, seorang wanita dengan rambut perak yang diikat rapi, berbicara. Apa yang kita lakukan? Pria berkacamata itu tersenyum tipis. Seperti biasa, kita pastikan temuannya tidak pernah keluar dari lab itu.
Lito, harapan terakhir. Maya belum tahu bahwa musuh telah mengincarnya. Ia terlalu sibuk dengan penelitiannya, mencoba mencari cara agar Lito dan koloninya bisa bertahan di alam liar. Tapi sesuatu mulai terasa aneh. Malam itu, ketika ia bersiap untuk pulang, ia merasa ada yang mengawasinya. Langkah kaki terdengar di lorong. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Namun, nalurinya berkata lain. Ketika ia kembali ke laboratorium keesokan paginya, salah satu komputer utamanya mati secara misterius. File hasil penelitian yang ia susun selama berbulan-bulan hilang. Maya terkejut. Ini tidak mungkin, bisiknya. Tiba-tiba alarm sistem berbunyi. Kunci laboratorium telah dibobol. Ia berlari ke ruang penelitian utama tempat Lito dan koloninya berada. Tapi yang ia lihat membuatnya membeku di tempat beberapa kandang lalat telah dibuka. Sebagian dari mereka hilang. Seseorang telah masuk ke laboratoriumnya. Dan mereka tahu tentang Lito. Kejaran waktu. Jantung Maya berdegup kencang. Jika seseorang telah mencuri sebagian lalatnya, itu berarti mereka tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia menatap Lito, yang masih ada di kandangnya, terbang ke sana kemari tanpa menyadari bahaya yang sedang mengancamnya. Maya menarik napas dalam. Ia hanya punya satu pilihan, menyelamatkan Lito dan koloninya sebelum semuanya terlambat. Ia meraih tasnya, mengambil beberapa tabung kecil berisi lalat-lalat yang tersisa, lalu bergegas keluar. Ia harus pergi ke satu-satunya tempat di mana ia bisa menguji temuannya di alam bebas, ladang percobaan di luar kota. Namun, sebelum ia sempat keluar dari laboratorium, suara berat bergema di belakangnya. Kau seharusnya tidak melakukan ini, dokter. Maya. Ia menoleh dan melihat dua pria berpakaian hitam berdiri di pintu, menutup satu-satunya jalan keluar. Maya sadar, ia telah menjadi target, dan kini, nasib dunia bergantung pada apakah ia bisa melarikan diri bersama Lito, atau kalah dalam permainan berbahaya yang baru saja dimulai. Pelarian di tengah malam. Jantung dokter. Maya berdetak liar. Dua pria berbadan besar berpakaian hitam berdiri tegak di depan pintu, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Letakkan tabung itu, dokter. Maya, ujar salah satu dari mereka dengan suara berat dan dingin. Maya menggenggam tasnya lebih erat. Di dalamnya, Lito dan beberapa lalat lain masih bergerak tak menyadari bahaya yang mengancam. Jika ia menyerah sekarang, maka harapan terakhir untuk menyelamatkan ekosistem akan lenyap selamanya. Ia melangkah mundur perlahan, mencari celah. Namun, salah satu pria itu mengeluarkan alat kecil dari sakunya, sebuah semprotan berbentuk aneh. Apa yang kalian inginkan? Suara Maya bergetar, mencoba terdengar tenang. Pria itu tersenyum tipis. Yang kami inginkan sederhana, eksperimenmu berakhir di sini. Tanpa peringatan, ia menekan tombol pada alat itu. Seketika, kabut tipis menyebar ke seluruh ruangan. Gas beracun. Maya menutup hidung dan mulutnya dengan lengan baju, tapi efeknya tetap terasa. Matanya perih, napasnya semakin berat. Lalat-lalat dalam laboratorium mulai terjatuh satu persatu. Lito dan koloninya dalam bahaya. Dengan sisa tenaga, Maya meraih rak di sampingnya dan mendorongnya ke arah dua pria itu. Rak besi itu roboh, menimpa mereka dengan suara keras. Tanpa menunggu sedetik pun, Maya berlari keluar ruangan. Lari untuk bertahan hidup. Alarm berbunyi nyaring, menandakan adanya penyusup. Maya berlari melewati lorong laboratorium dengan napas memburu, sementara tas di punggungnya berayun liar. Ia mencapai pintu darurat dan menekan tombol pembuka. Terkunci. Sial. Desisnya panik. Di belakangnya, suara langkah kaki semakin mendekat. Maya melirik ke ujung lorong dan melihat satu-satunya jalan keluar lain, sebuah jendela besar. Tanpa ragu, ia meraih kursi dan menghantamkan ke kaca itu. Krak, pecahan kaca berhamburan. Udara malam yang dingin menyambutnya saat ia melompat keluar. Tubuhnya jatuh ke semak-semak, rasa perih menjalar di lengannya yang terkena pecahan kaca. Tapi tak ada waktu untuk merasakan sakit. Ia bangkit, berlari menuju mobilnya yang terparkir tak jauh dari sana. Di belakang, suara teriakan menggema.
Kejar dia. Kejaran di jalanan kota. Maya menyalakan mesin mobil dan menginjak gas sekuat tenaga. Ban berdecit di aspal, membawa mobilnya melesat ke jalanan kota yang sepi. Melalui kaca spion, ia melihat dua mobil hitam mengejarnya. Mereka tidak akan membiarkan dia pergi. Ia membelok tajam, masuk ke gang sempit di antara dua gedung tua, berharap bisa menghilang. Tapi saat keluar dari gang itu, sebuah mobil hitam lain sudah menunggu di depan. Mereka sudah mengantisipasi rute pelarianku, pikir Maya, rahangnya mengatuk tegang. Ia mencoba berbalik, tapi dua mobil lain telah menutup jalan di belakangnya. Terjebak, Lito bergerak gelisah di dalam tabung kaca di tasnya. Maya menarik napas dalam. Ia tidak boleh menyerah. Matanya menangkap satu peluang terakhir, pasar malam yang masih ramai di kejauhan. Tanpa pikir panjang, ia membelokkan mobilnya ke arah sana. Menghilang dalam keramaian. Orang-orang berteriak kaget saat mobil Maya menerobos tumpukan buah di pinggir jalan. Di tengah kekacauan itu, Maya membuka pintu dan melompat keluar, membiarkan mobilnya terus melaju tanpa kendali. Ia berlari di antara kios-kios, menyelinap melewati kerumunan. Di belakangnya, pria-pria agrikop menyebar, mencari keberadaannya. Mata Maya menangkap sebuah pintu kecil terbuka di gang belakang. Tanpa ragu, ia masuk dan menutupnya perlahan. Di dalam, gelap dan sunyi. Gudang tua ini dipenuhi karung beras dan sayuran busuk. Maya berjongkok di sudut menahan napas. Di luar, suara langkah kaki mendekat. Mereka masih mencarinya. Ia mengintip ke dalam tas. Lito masih bergerak di dalam tabung kaca. Ia telah menyelamatkannya untuk sementara. Tapi Maya tahu, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Rencana terakhir. Maya duduk diam dalam kegelapan gudang tua, napasnya masih tersengal. Di luar, orang-orang agrikop masih berkeliaran, mencarinya. Ia harus berpikir cepat. Ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia membuka sedikit tasnya dan melihat Lito masih terbang di dalam tabung kaca. Lalat kecil itu tampak gelisah, seperti merasakan bahaya yang sedang mengintai. Maya menggenggam tabung itu erat. Ia telah mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan Lito dan koloninya. Ia tidak akan membiarkan agrikop menang. Tapi ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia butuh sekutu. Mencari bantuan. Maya meraih ponselnya, mencoba menghubungi seseorang yang bisa membantunya. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa ia percaya, Reza, seorang jurnalis investigasi yang pernah membongkar skandal besar agrikop beberapa tahun lalu. Maya mengetik pesan cepat. Reza, aku dalam bahaya. Aku punya bukti bahwa agrikop ingin menghancurkan solusi alami untuk krisis pangan. Aku butuh bantuanmu. Ini lebih besar dari yang kita duga. Tidak ada balasan. Maya menggigit bibirnya. Apakah Reza masih bisa dipercaya? Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia menyembunyikan ponselnya dan mengintip keluar gudang. Orang-orang agrikop sudah mulai berpencar. Inilah saatnya untuk bergerak, melarikan diri. Maya menyelinap keluar dari gudang dan berjalan cepat melalui gang-gang sempit. Ia tidak bisa kembali ke laboratoriumnya. Tempat itu pasti sudah dikuasai oleh agrikop. Satu-satunya harapannya sekarang adalah mencapai tempat aman dan bertemu dengan Reza. Namun, baru beberapa langkah keluar dari gang ia mendengar suara mobil mendekat. Mereka menemukannya. Maya berlari sekuat tenaga, menyelinap di antara kios-kios pasar yang mulai sepi. Ia bisa mendengar langkah kaki mengejarnya. Ketika ia hampir mencapai jalan utama, tiba-tiba sebuah tangan menariknya ke dalam mobil van yang sedang parkir. Maya menjerit dan meronta, tapi kemudian ia mendengar suara familiar. Tenang, ini aku. Ia menoleh dan melihat wajah Reza yang serius. Mata Maya membelalak. Reza, kau benar-benar datang. Reza menekan gas dan van itu melaju meninggalkan pasar. Di belakang, orang-orang agrikop hanya bisa melihat mereka menghilang di tengah lalu lintas. Maya menarik napas lega untuk pertama kalinya sejak kejaran ini dimulai. Tapi ia tahu, ini belum selesai. Mengungkap kebenaran. Di dalam van, Maya menjelaskan semuanya.
Aku menemukan lalat buah yang bisa menyerbuki tanaman. Mereka bisa menggantikan lebah yang sudah punah. Tapi Agricop tidak menginginkan itu. Mereka ingin semua orang tetap bergantung pada benih dan teknologi mereka. Reza mendengarkan dengan wajah tegang. Jadi mereka ingin menghancurkan bukti ini dan membunuhmu. Maya mengangguk. Jika kita tidak melakukan sesuatu, mereka akan menang. Dunia akan terus dikuasai oleh korporasi rakus ini. Reza terdiam sejenak, lalu menatap Maya dengan penuh tekad. Kita akan membongkar ini. Maya tersenyum samar. Bagaimana caranya? Reza mengambil ponselnya dan mulai mengetik cepat. Aku akan menyebarkan ceritamu. Kita akan membuat dunia tahu tentang ini sebelum mereka bisa menghentikan kita. Maya merasa harapan mulai tumbuh kembali. Jika dunia tahu kebenarannya, mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkan Lito dan masa depan bumi. Tapi mereka tidak tahu bahwa Agricop sudah menyiapkan rencana lain untuk membungkam mereka.